Bab 74. Lahirnya niat membunuh. Tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Rupanya hari ini adalah hariku yang beruntung. Nada suara Huo Tianlu terdengar ringan, tapi setiap kata mengandung nada mengejek. Ia menyeringai, matanya menyipit menatap tubuh ramping Julinger dari atas ke bawah, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Mana Wei Yaismu? Tak ikut menemanimu hari ini? Ia tertawa kecil, tapi tidak langsung menyerang, justru memilih menatap lawannya dengan sorot predator yang mengerikan. Julinger memandangnya dengan tatapan sinis dan tanpa gentar. Kalau kakak Wei ada di sini, kau pikir masih bisa berdiri dengan angkuh di hadapanku seperti ini? Nada suaranya dingin dan penuh cemooh. Julinger bukan hanya mengenal nama Huo Tianlu, ia tahu betul bahwa pria itu adalah pecundang yang pernah dihajar habis-habisan oleh Wei Yi. Karena itu, rasa takut tak pernah sempat singgah di hatinya saat ini. Wajah Huo Tianlu seketika menghitam. Apa katamu? Kau pikir aku takut padanya? Kalau dia muncul sekarang, aku bersumpah akan membuatnya menyesal telah lahir di dunia ini. Amarah menyala di matanya. Nama Wei Yi bagaikan duri yang menusuk harga dirinya dalam-dalam. Ia benci, tapi sekaligus takut dan itu justru membuatnya semakin ingin menghapus bayangan Wei Yi dari dunia ini, dimulai dari gadis di hadapannya. Julinger tertawa pendek, dingin dan penuh penghinaan. Cih, omong kosong belaka. Tepat saat ia mengira Huo Tianlu akan meledak dan kehilangan akal, pria itu justru mengambil napas panjang dan perlahan. Tenang. Namun sorot matanya berubah. Lebih gelap. Lebih jahat. Lebih membunuh. Kau dan Wei Yi kelihatannya punya hubungan yang istimewa, ya? Kalau aku bisa memastikan kau gagal dalam ujian ini, tak bisa masuk ke dalam gerbang dalam, kira-kira bagaimana perasaan dia? Nah, bagaimana? Mau keluar dari dimensi ini secara sukarela, atau perlu aku bantu? Senyumnya berubah menjadi seram. Suaranya pelan, namun mengandung nada membunuh yang menggetarkan udara. Dan pada saat itu pula ia mulai bergerak. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Di dalam jumlah besar melonjak dari dantiannya, mengguncang udara di sekitarnya. Meskipun sering dipermalukan oleh Wei Yi, kekuatan Huo Tianlu tetap tidak bisa diremehkan. Sebagai salah satu dari 3 harimau hitam kelompok Black Tiger, dan peringkat 50 besar murid luar, dia adalah petarung sejati. Bahkan di tengah ribuan peserta seleksi kali ini, ia tetap termasuk yang paling berbahaya. Julinger menyadari itu. Meskipun dia telah berkembang pesat dalam beberapa hari ini, kekuatan Huo Tianlu masih di luar jangkauan. Ia bukan gadis bodoh. Tanpa banyak bicara, ia langsung berbalik dan kabur secepat mungkin. Tubuhnya menyelinap di antara pepohonan dan bayangan seperti anak panah melesat. Namun, srek, srek, srek. Bayangan-bayangan lain muncul dari balik pepohonan. 7 hingga 8 anggota Black Tiger muncul mengelilinginya. Mereka telah mengepungnya dari berbagai sisi. Julinger terjebak. Kau serius? Untuk mengalahkanku 1 orang saja, kalian perlu mengepungku serombongan begini? Nada suaranya rendah, wajahnya dingin seperti es yang tidak akan pernah mencair. Tak perlu mereka. Mengalahkanmu, 1 orang sudah cukup. Jawab Huo Tianlu sambil melambaikan tangan, menyuruh anak buahnya mundur. Langkahnya pelan, tapi penuh tekanan. Kedua tangannya mulai menyalurkan kekuatan Qi ke dalam formasi cakar khasnya. Angin hitam mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Mati! Dengan teriakan buas, ia menerjang ke depan, menerkam dengan kedua tangan seperti cakar harimau yang siap merobek tubuh Julinger. Julinger mencengkeram pedangnya erat-erat. Aku tidak akan mundur. Dia tahu tak akan menang. Tapi dia juga tahu, kalau dia sekarang mengaktifkan jimat teleportasi untuk keluar dari dimensi ini, maka dia gagal. Dan dia tidak mau kalah seperti itu. Cahaya perak dari pedangnya menyala terang. Ia melompat, menebas ke arah Huo Tianlu dengan gerakan secepat kilat.
Angin pedangnya tajam, kekuatan penuh dikerahkan, tidak ada niat menahan diri sedikit pun. Klang! Klang! Srek! Benturan demi benturan terjadi. Suara logam saling menebas dan menggema di udara. Namun setelah lebih dari 10 jurus, hasilnya jelas. Julinger mulai kalah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Wajah cantiknya memucat. Namun mata itu masih menatap tajam. Masih belum menyerah. Aku belum boleh kalah. Julinger tahu betul Wei Yi pasti akan berhasil melewati ujian ini dan menjadi murid dalam. Dan itulah sebabnya, dia tidak ingin mereka terpisah oleh jarak dan takdir. Ia ingin berdiri sejajar dengannya. Namun kenyataan justru memberi pukulan yang kejam. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara saat cakar penuh ki milik Huo Tianlu menghantam tubuh Julinger secara langsung. Tubuh mungil itu terlempar ke belakang sejauh 7 atau 8 langkah. Wajahnya seketika berubah pucat seperti kertas, napasnya tersengal, dan darah segar menetes dari sudut bibirnya. Dengan gemetar, ia mendongakkan kepala. Di matanya terpancar getir dan ketidakrelaan. Apa ini akhir dari segalanya? Benarkah aku tak punya peluang lagi? Giginya terkatup rapat, wajahnya menegang. Amarah dan rasa tidak terima membuncah memenuhi dadanya. Tidak! Julinger berteriak dengan seluruh kekuatannya. Dengan mata berkilat membara, ia kembali mencengkeram pedangnya dan menyerbu ke arah Huo Tianlu, seolah tak peduli lagi pada keselamatannya sendiri. Namun Huo Tianlu kini telah benar-benar kehilangan kendali. Tatapan matanya kini bukan lagi sekadar ingin mengalahkan, tapi ingin membunuh. Aku akan mengakhiri hidupmu di sini, Julinger. Di sisi lain, jauh di kedalaman hutan, Wei Yi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tubuhnya kaku sejenak, lalu menoleh ke belakang, ke arah 4 saudara Gongyang yang mengikutinya. Kalian dengar sesuatu tadi? Tidak ada apa-apa. Jawab Gongyang Jing sambil menggelengkan kepala. Jangan buang-buang waktu. Gongyang Go menyahut dingin. Kalau kau memang ingin bantuan kami, sebaiknya cepat selesaikan urusanmu. Kami masih punya ujian yang harus kami tuntaskan. 4 saudara. Gongyang Jong menegurnya dengan keras. Seketika, Gongyang Go terdiam, menunduk sedikit, tak berani membantah. Wei Yi tak menjawab. Ia tetap berdiri diam, alisnya berkerut tajam. Samar-samar, ia merasa. Suara tadi terasa sangat familiar. Apa aku hanya berhalusinasi? Gumamnya pelan. Gongyang Bao yang paling santai di antara mereka tertawa kecil. Mungkin kau terlalu tegang, jadi mulai dengar suara-suara yang tidak ada. Namun keraguan tetap membayangi wajah Wei Yi. Tidak, suara itu seolah berasal dari seseorang yang sangat penting. Beberapa detik kemudian, ia memutuskan. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi sebentar ke arah sana. Sebelum yang lain sempat menanggapi, tubuh Wei Yi telah berubah menjadi bayangan cepat, menghilang di balik pepohonan. Hei! Dia kabur! Gongyang Go berseru, geram. Pasti dia sengaja buang-buang waktu agar kita gagal dalam ujian ini. Gongyang Jing menoleh dengan tenang. Kalaupun kita gagal, kau masih hidup. Itu sudah lebih dari cukup. Tahun ini gagal, kita bisa ikut lagi tahun depan. Jadi berhenti bersikap seperti bocah keras kepala. Gongyang Go tertunduk. Maaf. Gongyang Jong langsung bicara. Ayo kita ikuti saja. Mungkin ada sesuatu yang penting. 4 saudara itu pun segera berlari menyusul. Saat itu pula, di atas punggung gunung yang penuh kabut tipis, Wei Yi telah tiba. Dan saat matanya menangkap sosok yang tersungkur, tubuh penuh luka, serta darah yang membasahi tanah di sekitarnya, segala sesuatu di dunia seakan berhenti bergerak. Itu adalah Julinger. Wajahnya pucat,
Tubuhnya gemetar, namun pedangnya tetap digenggam erat. Kau, sungguh keterlaluan! Api kemarahan di dada Wei membakar lebih panas dari sebelumnya. Dan di bawah pengaruh formasi cahaya darah yang merasuki seluruh medan pertempuran, niat membunuh dalam hatinya meledak keluar tanpa dapat ditahan. Kau tidak seharusnya menyentuhnya! Pada detik itulah, Huo Tianlu tertawa sinis dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menghantam kepala Julinger dengan kekuatan mematikan. Namun sebelum telapak tangannya sempat menurunkan maut. Hawo Teya NLU! Suara pekikan penuh amarah mengguncang udara seperti guru yang menyalak di langit. Lepaskan dia, sekarang juga! Itu adalah suara Wei. Suaranya menggema menembus seluruh hutan pegunungan. Dan bersamaan dengan teriakan itu sebuah cahaya perak melesat bagai petir, menembus langit dan menebas udara. Itu adalah pedang miliknya. Pedang itu dilemparkan tanpa ragu sedikit pun seperti petir dari neraka. Huo Tianlu yang baru saja mengangkat tangannya, terkejut. Ia hanya sempat melihat kilatan cahaya menyilaukan. Air GHHH. Rasa sakit luar biasa meledak di telapak tangannya. Pedang itu menembus telapak tangannya, menghancurkan daging dan tulang dalam satu hantaman brutal. Tubuh Huo Tianlu terdorong ke belakang dengan kekuatan mengerikan. BRAGHH. Ia terhantam ke pohon besar di belakangnya. Pedang itu menancap dalam kebatang kayu, dan tubuh Huo Tianlu seolah dipaku di depannya, tak bisa bergerak. Bab 75. Tangan yang tak lagi menahan diri. Serangan pedang yang tiba-tiba itu, bagaikan kilatan